Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang lalu itu wujud, ya. Wujud itu dia dalam zihin pun tak mungkin kita pilah. Ada atau tak mungkin kita pilah wujud dalam zihin. Sebab itulah selalu dikatakan hiya huwa, dia, sifat itu adalah zat dan bukan lain daripada zat. Ya, itu wujud. Nah, dan dia itu ahadiyah. Ahadiyah yang lalu sudah kita sampaikan, kita pelajari. Zat semata zat. Jadi Allah adalah semata Allah. Tak terfahami ada ia dengan sifat. Jadi Allah adalah semata Allah. Ya, saat itu hanya Allah saja. Ini cara kita memahami zat Allah. Sekarang sifat ma'ani. Adapun sifat ma'ani, itu akan datang, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Adapun sifat ma'ani yang 7 yang lalu itu disebutkan la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Bukanlah sifat itu zat dari segi mafhum atau pemahaman. Sebab zat secara teori berbeda dari sifat. Tapi bukan pula sifat itu lain daripada zat, kerana tak mungkin dapat difahamkan sifat berdiri sendiri tanpa zat. Ini teori saja nih, ya. Karena itulah dinamailah yang 7 itu martabat sifat. Karena sudah dapat dipilah mana sifat, mana zat. Artinya peraturan sifat sah. Arti peraturan ini tak usah pala kita susah memahamkannya. Peringkat atau tingkat sifat. Dan martabat wahdah, ketunggalan Allah sendiri. Tapi sudah ada sifat. Bukan berarti sebelumnya tak ada sifat. Cuma ketika Allah hanya ada sendiri, tak ada makhluk yang memahami Allah Ta'ala. Itulah kemarin martabat ahadiyah. Sekarang bisa difahamkan Allah itu dengan sifat ma'aninya. Tahu kita begini. Tapi ingat, yang lalu sudah saya sebutkan, ketika kita membeli sawi, membeli kangkung, membeli bayam, yang terfaham di otak adalah sayur. Yang terfaham di otak adalah sayur. Maka disebutlah martabat ini juga martabat wahdah. Ya, martabat wahdah, tunggal. Mudahnya gini untuk difahamkan martabat wahdah itu. Ada bibit tumbuhan. Di bibit itu sesungguhnya ada batang, ada akar, ada cabang, ranting, buah, tapi masih sifatnya potensi. Itu deh. Itulah disebut martabat wahdah.
Artinya seluruh makhluk ini ada pada diri Allah. Ini hati-hati kalimatnya. Seakan-akan nanti makhluk ini adalah sama kodim dengan Allah. Bukan begitu. Ada pada diri Allah artinya Allah kuasa mengadakan seluruh makhluk. Cuma saat itu belum ada lagi. Ya. Dan disebut juga martabat ta'ayyun awal. Artinya nyata yang pertama. Apa maksud nyata yang pertama? Ketika martabat ahadiyah, siapa yang memahami Allah? Orang yang ada hanya Allah sendiri. Maka ketika Allah menjadi, atau ini bahasanya dalam bahasa manusia ya, ketika Allah disebut dia martabat wahdah atau ta'ayyun awal, maka pribadi Allah bisa kita fahami. Sehingga bagi kita disebut martabat nyata yang pertama. Kalaulah saya katakan kita minum kopi, mana dia? Tak ada, itu hanya sebuah ucapan. Tapi begitu ada segelas kopi, nyatalah dia. Kita minum kopi, yang nyata bukan minumnya, tapi kopinya. Kira-kira begitulah. Maka ketika kopi itu ada, disebutlah dia ta'ayyun awal, nyata yang pertama. Nanti ketika kita nikmati, barulah disebut nanti nyata yang kedua. Nanti ada disebut begitu. Ini istilah saja. Dan dinamakan juga syu'un zatiyah. Artinya perkara atau pekerjaan yang terkait dengan zat Allah Ta'ala. Mulai bisa difahami Allah Ta'ala. Karena itulah Nabi Isa katakan dalam Al-Quran, engkau tahu diriku, aku tak tahu dirimu. Itu kata Nabi Isa. Engkau tahu diriku, aku tak tahu dirimu. Dalam pengertian itulah martabat ahadiyah. Karena Allah hanya menjadi dirinya sendirilah. Ketika Allah kita fahami ada sifat ma'ani, maka nyatalah Allah menjadi syu'un zatiyah. Syu'un artinya perkara, zatiyah zat. Dan maklum mujmal. Maklum mujmal. Tengok nih terjemahannya nih. Artinya yang diketahuinya perhimpunannya. Mana ngerti kita itu? Yang diketahuinya perhimpunannya, bukan. Maklum mujmal. Maklum informasi, mujmal global. Ngerti? Kalau ini ngerti? Kan? Kalau dibaca yang diketahuinya perhimpunannya, pening. Tapi kalau diterjemahkan menjadi informasi global, langsung ngerti. Itu dia kan. Bahasa tuh berbeda dia setiap masa. Dulu kita bilang jantan, sekarang bilanglah jantan. Kau macam binatang aja kau buat aku, katanya. Padahal jantan itulah kosakata asli Melayu yang sebenarnya diadopsi oleh bahasa Indonesia untuk laki-laki. Tapi sekarang berubah dia. Tak mau orang disebut jantan, maunya pria. Padahal pria pahit, kan? Di tempat kita orang lain sebut pare, tempat kita pria pahit, kan? Jadi Allah ketika bersifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu disebut namanya maklumat, informasi yang masih bersifat global. Jadi Allah kudrat. Apa arti kudrat? Kuasa. Itu global saja. Baru nanti dilihat ciptaan, itulah mufassal. Disebut sayur. Mari kalau makan itu lengkapi dengan sayur. Itu namanya sayur maklum mujmal. Informasi yang bersifat global. Begitu aneka ragam macam sayur, itu disebut maklum mufassal. Informasi yang bersifat terurai. Jadi dengan ada kudrat ilmu hayat, kudrat ilmu bahasa kalam,
Itu maklum mujmal. Dan hakikat Muhammadiyah, Allah dengan bersifat ma'ani, itu disebut hakikat Muhammadiyah. Ngeri ni main hakikat-hakikat. Slow aja. Artinya itu hakikat Muhammad. Kenapa disebut hakikat Muhammad? Kita meyakini dalam satu hadis Allah menciptakan alam ini karena kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini dari kajian kita sebagai orang Muslim. Bukan cerita Nur Muhammad. Nur Muhammad tu hadisnya dipersoalkan. Bahkan ada satu kata sebut hadis tentang Nur Muhammad tu palsu. Makanya kita tak bincang itu. Kita cerita hadis yang betul bahawa Allah ciptakan alam ini karena engkau. Aku ciptakan alam ini karena engkau, karena cintaku pada engkau. Siapa engkau di situ? Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebutlah oleh kerana dalam menciptakan itu kita fahami pakai sifat kudrat, maka kita katakanlah, dan kudrat itu adalah ma'ani, maka zat Allah saat itu disebut hakikat Muhammadiyah. Apa hakikat? Kenyataan Muhammad yang dibangsakan atau terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di sini tengok artinya. Hakikat Muhammadiyah artinya yang menghakikatkan bangsanya Muhammad. Ada pula bangsa lagi. Bangsa ini, bangsa ini. Tak ada yang salah terjemahan ini. Ini kalau kita mengerti ilmu nahwu. Tapi saya tak jelaskan. Sebab nanti nama Muhammadiyah itu, ianya itu namanya ya nisbah. Jadi kita tak ceritakan itu. Jadi Allah bersifat ma'ani. Itu juga disebut Allah ketika bersifat ma'ani. Istilahnya juga disebut hakikat Muhammadiyah. Apa hakikat Muhammadiyah? Kenyataan yang terhubung dengan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kok bisa ke sana? Ya, kerana Allah ciptakan alam ini sebab cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahawa orang tak setuju, di luar Islam tak setuju, ya itu kita tak kuasalah untuk memaksakan itu, kan? Ini keyakinan kita. Dan ta'ayyun mujmal, artinya nyata yang berhimpun. Mujmal global, nyata secara global. Kenapa disebut nyata secara global? Ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu secara global. Balik lagi contoh macam tadi. Nyata bibit. Apakah sudah nyata cabang, ranting, daun, buah, batang, akar? Tidak. Tapi yang nyata baru bibit. Maka disebut ta'ayyun mujmal. Apakah sudah nyata tulisan? Belum. Baru tinta. Di dalam tinta itu sesungguhnya, kalau cara kita ada huruf A sampai Z. Cara Arab ada alif sampai ya. Cara bangsa lain lagi. Dan dari tinta itu ada bisa banyak tulisan yang tercipta. Tapi belum ada. Adanya baru pada tinta. Maka disebut ta'ayyun mujmal. Karena itu kalau Pak Tani kita tanya, nanam apa Pak? Nanam sayur. Nanam apa Pak? Nanam sayur. Awas. Nanam apa Pak? Nanam sayur. Kita pun paham sayur. Dia pun paham sayur. Itu maklum mujmal. Tetapi ketika kita kata, sayur, Pak Tani bilang sayur, beda. Bedanya apa? Di Pak Tani sudah terbayang yang ditanam itu. Misal kata, sawilah, entah bayamlah, entah apa. Kita tak tahu. Yang tahu kita, sayur. Tetapi sama-sama sayur. Sama-sama sayur. Ta'ayyun, nyata dia sayur tadi. Mujmal. Kira-kira begitu. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya Allah Ta'ala itu. Begitu. Ya. Ini secara ringkas. Saya ini menyampaikan secara ringkas. Sebab ini nanti kalau kajiannya terlampau dalam,
Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi yang disebut Maratibus Sab'ah. Maratib Sab'ah. Martabat 7. Jadi supaya mudah aja dulu. Karena pemahamannya ini bisa dari umum menjadi khusus. Dan disebut juga Allah yang bersifat ma'ani itu syahadatul kathrah fil wahdah. Artinya nyata yang banyak pada yang satu. Itulah nanti namanya wahdatus syuhud. Ada nanti namanya wahdatul wujud. Ini wahdatus syuhud. Ditengoknya banyak, tapi mampu dia menengok cuma satu. Contoh. Ini contoh ngaji kita inilah. Berapa orang kita di sini? 11 orang. Kalau ditanya orang, sama enggak kita semua nih? Kan? Beda lah, muka beda. Tapi ada yang mampu melihat wahdatus syuhud. Kita banyak 11, ditengoknya cuma satu. Apa? Manusia. Wahdatus syuhud. Tengoknya banyak, tapi cuma satu. Itulah namanya itu syahadatul kasrah fil wahdah. Yang ditengok banyak, tetapi di dalam satu. Nyata yang banyak pada yang satu. Ramai kali kalian ngaji, harus sampai 200 orang. Enggak, cuma satu. Itu kalau orang tak bisa. Tadi saya barusan posting. Tak bisa kita menyampaikan fikiran kalau kira-kira orang ni tak ingin, jangan sampaikan. La tu'tiyanna ra'ya ila man la yuridu. Fa anta la mahmudun war ra'yu walar ra'yu nafi'uh. Sampaikan fikiran kepada orang yang tak menghajatkan fikiran kita, maka kita tak terpuji, pikiran kita tak bermanfaat. Kalau dibilangnya ramai yang ngaji sampai 200 orang, iya kan saja. Kalau kita bilang satu, nanti dia marah. Padahal kita sudah mampu melihat yang hadir cuma satu, yaitu manusia. Mampu tidak kita melihatnya cuma manusia? Itulah namanya wahdatus syuhud. Satu yang terlihat. Kalau contoh lebih tinggi lagi nanti, ini agak naikkan sikit lah. Ada manusia, kita tak sebut yang lain layak. Ada manusia, ada jin, ada malaikat. Berapa banyak? Satu makhluk. Satu makhluk. Inilah saya mau mendekatkan faham syahadatul kasrah fil wahdah. Syahadat. So nanti dalam kajian itu ada wahdatus syuhud, ada wahdatul wujud. Okey. Lebih tinggi lagi. Wahdatus syuhud. Yang disaksikan cuma satu. Sesungguhnya kita nengok kita, Allah nengok kita tak? Ketika kita tengok kita, Allah nengok kita tak? Ketika kita nengok kita, Allah nengok kita tak? Tengok. Yang sebenar tengok itu kita atau Allah? Yang sebenar-benar ada tengok, kita nengok kita atau Allah nengok kita? Cuma Allah yang nengok. Maka disebut wahdatus syuhud. Yang nengok cuma Allah. Kita nengok atau ditengokkan? Ini untuk faham sikit-sikit saja. Saya sebut sikit-sikit karena memang perlu bertahap. Makanya orang-orang alim itu, orang-orang alim lah. Kita kan belum alim. Kita alim-aliman. Jadilah ya. Walau alim-aliman jadilah kan. Makanya orang-orang alim itu kalau ada banjir tak berani bilang banjir.
Karena seakan-akan awak sanggup nengok banjir. Padahal awak dibuat Allah sanggup nengok banjir. Yang sejatinya sanggup hanya Allah. Maka orang-orang alim itu tak berani lagi dia cakap. Itulah dia menjaga tauhidnya. Ini agak susah. Tak ada sesungguhnya yang kita tengok ni. Ya, jadi aku kau anggap apa? Itu kan jadi bahaya. Jadi bahaya. Enggak bisa. La tuti'ana ra'ya illa man la yuridu. Atau la tuti'ana ra'ya man la yuridu. Tak ada ilahnya seingatku. La tuti'ana ra'ya man la yuridu. Fala anta mahmudun wala ra'yu nafi'un. Jangan sampaikan orang tu tak mau, jangan sampaikan. Sampaikan juga Anda menjadi tidak terhormat dan fikiran Anda menjadi tidak bermanfaat. Kan? Tanda orang bodoh tu kalau disampaikan satu dia suka membantah. Begitu Tuan Guru. Tuan Gurunya tak mau jawab lagi. Orang bodoh. Kan bodoh dia berarti sudah. Kan? Berarti kan dia bodoh dah. Kan? Diam aja guru. Berarti bodoh masih itu. Kan? Jadi syahadatul kasrah fil wahdah. Menyaksikan yang banyak pada satu. Ini bukan main ucap-ucapan loh, ini persoalan kebeningan hati. Itu yang saya bawa kita mula-mula dulu, pelan-pelan lah, bukan mula-mula, pelan-pelan saya bawa. Kalau fungsi uang sudah ada sama kita, perlu uang. Fungsi uang itu sudah ada sama kita, perlu lagi uang? Tidak, karena fungsi uang sudah ada, untuk apa lagi uang? Karena syahadatul wahdah, syahadatul kasrah fil wahdah. Yang kita perlukan sesungguhnya bukan uangnya, tapi fungsinya. Nyatanya Allah sudah kasih fungsinya kepada para ulama, maka orang tak risau tentang uang. Boleh faham nih? Kalau gitu tak usah lagi kita cari uang besok. Macam kita tak usah, kita cari aja dulu banyak-banyak. Nanti ngempar. Ya Allah, kalau aku ibadah karena ingin surgamu, tutup surgamu rapat-rapat ya Allah. Masukkan aku dalam nerakamu. Aku kalau ibadah takut nerakamu ya Allah. Buka nerakamu, tutup surgamu rapat-rapat. Jangan pakai cakap ini. Ini cakap orang-orang tinggi. Itu cakap dikeluarkan oleh seorang waliullah perempuan Rabi'atul Adawiyah yang solat sunatnya 1000 rakaat sehari semalam. Kalau macam kita ni jangan, ya Allah, kalau boleh masukkan aku surgamu tanpa ibadah ya Allah. Itu model kita. Saya bukan apa loh. Karena saya pernah dengar ceramah itu. Saya seingat saya entah ada di situ seingat saya. Iya, ada seingat saya waktu itu. Ceramah ini cakap-cakap orang tinggi mengapa disampaikan dalam sebuah ceramah umum? Bahaya. Kalau macam kita, model kita, biar tak usah ibadah. Asal masuk surga. Sebab kita ni bangsa malas ibadah. Jujur aja, aku tak tahu kalau kita ya. Kalau aku malas ibadah. Awak masih lebih sibuk lagi nengok bakso beranak mercun tu daripada solat subuh. Padahal di solat subuh luar biasa hebatnya. Ngerti maksud cakap saya ini? Jangan menaruh diri kita terlampau tinggi. Sadar kita siapa. Tentu kita ingin tinggi itu, tapi sadar, jangan asal ngomong. Tak ada nih, dunia nih semua, dunia. Jadi macam mana jalan ceritanya? Nanti awak pergi semua ke kedai makan, dia tak ikut, macam mana? Tapi mau diikut, kau kata dunia ni ngencas juga kau tengok kami makan. Jangan. Biasa. Jadi ini pun sama. Makanya saya kata tadi, kalau orang alim itu
Tak sanggup lagi dia mengatakan karena dia menganggap macam aku mampu menyaksikan. Padahal sesungguhnya aku tak mampu melihat, tak mampu menyaksikan kecuali karena Allah. Itu namanya syahadatul kasrah fil wujud. Nanti dalam kajian tasawufnya wahdatus syuhud. Nanti ada khilaf wahdatus syuhud dan wahdatul wujud. Syekh Nuruddin Ar-Niri berfaham wahdatus syuhud. Tapi Syekh Abdul Rauf Singkil berfaham wahdatul wujud. Maka kalau kita lihat sejarah para ulama di Aceh, terjadi bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan betul. Antara faham wahdatul syuhud dan wahdatul wujud. Buku-buku pun habis terbakar. Tapi kita tak sampai sana. Saya hanya ingin mudahkan faham kita. Ada teh manis, ada kopi, ada kopi susu, ada Milo. Berapa macam tu dah? 4 apa 1? Tengok. Yang nengok 4. Yang tengok 1 minuman. Ada yang tak tertengok lagi pun. Kenapa? Dia tak sanggup menengok ni semua, saking sudah cukup mesranya hubungan ia dengan Allah Ta'ala. Jadi tak tertengok lagi. Macam kita lah. Macam mana boleh begitu? Benda-benda ni ada gelas minuman kok tak tertengoknya lagi. Mudah kali. Cara orang sekarang kalau pohon tumbang, itu lain-lain orang menerjemahkannya. Ada waktu pohon tumbang, ini bencana. Ada yang waktu pohon tumbang, capek kali kita nanti membereskannya. Ada begitu pohon tumbang, can duit. Pohon katanya, duit. Ada. Okay. Mogok mobil orang, can nih katanya. Semua yang ditengok dia, duit. Ada. Itu wahdatus syuhud. Satu yang disaksikannya apa? Duit. Sampai sini faham nih? Udah sampai duit paham cepat. Udah sampai minuman. Jadi orang saleh itu tak banyak yang ditengoknya nih. Tapi tak bisa dicakapkan. Cakapkan nanti itulah bilang orang salah. Kasihan kawan ya, menderita kali hidupnya. Sampai semua Allah katanya, semua Allah. Terlampau berat beban hidup dia ni katanya. Itu diapakan orang. Padahal mudah saya mencontohkannya tadi. Melihat satu pada banyak. Itu wahdatus syuhud ya. Dan disebut juga martabat wahdah itu syuhudut taraqqi. Artinya pandang kesudahan. Itu kan pandang puncak. Pandang kesudahan. Okey. Petani biasa nanam apa? Padi ya. Dari padi diambil siapa? Siapa yang ngambil? Setelah jadi beras. Pedagang kan? Pedagang kedai. Dari kedai siapa yang ngambil? Kita lah, pembeli. Dari pembeli terus jadi apa dia? Nasi jadi apa dia? Makan jadi apa dia? Jadi apa dia? Selain kotoran jadi apa dia? Bukan, kita makan tadi itu. Tenaga jadi apa dia? Perbuatan jadi apa dia? Terus. Itu kalau perspektifnya bukan Islam. Kalau perspektifnya Islam, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika penani menanam beras, tauhid orang ini belum memakai surat Az-Zariyat itu, maka ditengoknya beras sebatas makan. Tapi ketika orang pakai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menengok beras, terbayang dia sudah sembahyang. Ditengoknya beras, yang terbayang sembahyang. Kita pendekkan dulu lah ibadah tadi. Ibadah kan luas. Belum lagi ubudiyah ya, ini ibadah saja, bukan ubudiyah. Ubudiyah lebih tinggi lagi.
Beras, petani, pedagang, kita beli, masak, makan, jadi kotoran, jadi tenaga, baru sembahyang. Itu namanya syuhudut taraqqi. Syuhudut taraqqi, pandang kesudahan. Ditengok beras, langsung yang ditengok ibadah. Sampai sini? Itulah Allah bersifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Dengan kudrat Allah, bukan kudrat tu lagi yang kita yakini, bukan kudrat tu lagi yang terasa dalam jiwa kita, tapi sudah langsung zat Allah Ta'alanya. Oke. Tuh, itu diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang alim ditampar, nggak marah dia. Kenapa nggak marah? Nggak bisa jawab juga. Karena nggak mungkin dijawab. Sebab dia sudah yakin orang ini tak akan bisa menampar kecuali karena dibisakan oleh Allah. Takkan bisa dia menampar kecuali karena dibisakan oleh Allah. Lantas untuk apa dia mengatakan si fulan yang nampar? Tak lagi dia katakan itu. Tak lagi dia katakan itu. Dan dia tak bisa katakan lagi dan tak bisa marah. Karena semua ini dalam kudrat iradat Allah Ta'ala. Kalau macam kita jangan. Tampar orang marahlah kan. Jangan tak marah awak. Tak marah nanti makin tampar orang awak. Kata awak ni tauhid ni. Tauhid. Apa tauhid suntuk awak ni? Ya. Tak bisa. Ini namanya syuhudut taraqqi. Syuhudut. Maka tak sama. Bukan ada diskriminasi. Tapi faktanya makin tambah ilmu seseorang, makinlah dekat ia dengan Allah Ta'ala, makinlah sikit cakapnya. Kalau tak terpaksa, harus cakaplah. Itu kalimah hati-hati, diam itu emas, cakap itu perak. Hati-hati itu. Tidak semuanya diam itu emas, cakap itu perak. Ada masanya justru cakap itu emas, diam itu perak. Guru tak jelaskan dulu. Kesudahan awak nak berdiam aja. Salah. Emas, ya benar. Guru kurang jelaskan. Ada masanya justru diam itulah perak, cakap itu emas. Kan? Baik, kita teruskan. Dan huruful aliyat, artinya segala huruf yang tinggi. Segala huruf yang tinggi. Jadi Allah bersifat ma'ani, itu dipandang sebagai huruf yang tinggi. Ya. Dan darul a'lal, itu salah tulis. Darul a'lat talli. Itu qaf nun lam salah. Ta lam, alif lam ta la, alif lam ta lam. Darul a'lat talli artinya setinggi-tinggi puncak gunung. Allah disebut wahdah, setinggi-tinggi puncak gunung. Kalau kita dari sini nengok si Bayak atau Sinabung, yang kita tengok kaki gunung, badan gunung, puncak gunung. Puncak. Itulah ma'ani disebut martabat wahdah. Puncaknya saja kita lihat. Dan itu ada dalam riyadhah, dalam latihan. Pelan-pelan. Puncaknya itu. Kita semua bekerja, syariatnya cari apa nih? Cari apa? Uang. Meskipun konsep bekerja sepintas sudah saya sampaikan minggu-minggu sebelumnya. Cari uang. Apa uang yang kita perlukan? Tidak. Mesti ini. Mesti ini. Mesti ini. Mesti ini. Jadi sejatinya ketika kita bekerja, sesungguhnya yang terbayang pun bukan uang, tetapi puncaknya itu. Kalau dalam hal ini, apa fungsi tertinggi saat itu bagi kita terkait uang? Masing-masing orang beda. Bagi dia mungkin untuk kepentingan ini. Maka begitu kerja, alhamdulillah ada kerja saya.
Ini tahun pertama dia kerja nih. Udah terbayang sama dia. Mobil. Kerja tanggal 1 bulan 1. Yang terbayang? Mobil. Karena bagi dia, Darul A'la Talli bekerja itu adalah mobil tadi. Ini saya mau menjelaskan arti itu dulu. Jadi, setinggi-tinggi puncak gunung. Bagi seorang pula tidak. Begitu bekerja dia terbayang rumah. Maka tanggal 1 bulan 1 dia bekerja, sudah terbayang rumah. Bukan uang itu. Lain orang pula, lain lagi. Udah terbayang dia. Nak kawin. Kawin apa nikah? Sama lah ya. Kan? Udah terbayang dia. Tanggal 1 bulan 1 kerja. Nanti dalam tempo 5 tahunnya sudah berkeluarga. Saya ingin mendekatkan faham Darul A'la Talli. Jadi begitulah Allah bersifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Langsung kita fahamkan puncaknya. Apa puncaknya? Bahwa Allah sajalah yang ada. Kita tiada. Tapi ingat-ingatlah, tauhid itu bukan mulut. Tauhid itu di dalam hati. Bukan di mulut. Jadi di mulut boleh saja. Saya minta tolong kepada si fulan, tolonglah saya, boleh. Namun secara tauhid tak boleh. Hati kita mesti kepada Allah Ta'ala. Hadis Rasulullah banyak tu. Satu, bahkan Quran pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu levelnya syariat tu. Tetapi nanti Al-Quran katakan minta tolonglah kepada Allah. Macam mana tu? Seakan berlawanan. Tidak, penempatan. Jadi ada zahir, ada batin. Mulut kita bilang tolong sama orang, batin kita terhubung kepada Allah Ta'ala. Itulah syariat dan hakikat. Syariatnya hijau, hakikatnya merah. Itulah semangka. Apa warna semangka? Bukan hijau? Bukan ya. Jadi kalau di pohon semangka dia tumbuh merah nah. Bukan merah. Aku bukan tanya luar dalam, aku tanya apa warna semangka. Bukan merah. Bukan hijau. Kan jadi susah. Susah. Karena itulah dalam letakkan dalam, luar letakkan luar. Makasih ya bang, abang dah nolong saya. Allah semua nih, Allah. Salah. Ya memang saya yang nolong kau. Karena itulah keluar hadis Rasulullah. Salah satu tanda kesempurnaan iman berterima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Hadis Rasulullah. Itu tanda kesempurnaan iman. Terima kasih ya bang. Ya, alhamdulillah aku pun bisa nolong kau dah. Tak boleh itu. Allah itu semua Allah. Jadi wajib Allah dah. Dalam, tempatkan dalam. Bila yang dalam dipindahkan keluar, yang luar pindahkan ke dalam, kacau. Mengapa kuih Malaka sedap? Salah. Itulah jawabannya. Mengapa kuih Malaka sedap? Karena gulanya dalam. Kalau gulanya di luar, kuihnya di dalam, macam mana tu? Buah. Kan? Tengok ni. Kuih Malaka? Kuih buah Malaka? Jangan bilang klepon. Enggak ada, sini enggak ada klepon. Sini kuih buah Melaka. Klepon tu nanti kalau pergi ke seberang. Ke Jawa sana. Ondol-ondol lain lagi. Kan? Kuih Melaka tu sebab gulanya di dalam. Kalau gulanya di luar, jadi dia. Dah. Jadi dalam-dalam, luar-luar. Maka pertanyaan, semangka warna apa? Hijau. Bukan merah. Ketika merah, kacau dah. Ini pun sama. Saya mau menjelaskan ini tadi. Jadi
Begitu disebut uang, masing-masing orang dia terbayangnya ABC, itulah puncaknya. Itulah dia puncaknya. Maka Allah Ta'ala bersifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadilah Allah sebagai pribadi yang nyata. Dan nahnu anta fihi wa anta huwa. Ini ngeri lagi. Nahnu anta fihi wa anta huwa. Artinya, kami itu engkau dan engkau itu ia jua. Kami itu engkau. Ini tadi saya sebut. Kita manusia ini sesungguhnya ada tidak? Sesungguhnya manusia ada tidak? Tauhid dasar nih. Sesungguhnya manusia ada tidak? Tidak. Kita diadakan. Artinya kita ini tak ada. Yang ada anta. Nahnu anta. Kami itu sesungguhnya engkau. Ini yang payah itu nanti dibilang orang sesat. Masa manusia disebut Tuhan? Bukan. Kami ini sesungguhnya tak ada. Yang ada hanya anta. Fihi, ay, fihi, fi ma'ani. Hanya Allah yang ada. Wa anta huwa, engkau adalah dia. Engkau adalah dia. Dia adalah engkau. Dia siapa? Dia Allah. Engkau siapa? Engkau Allah. Jadi kita ini diadakan, bukan ada sendiri. Sampai sini? Paham tak paham? Susah ngajinya. Yang khawatir paham tak paham, itu 2 gendangnya. Langsung tidur atau cuci muka sana. Karena kalau enggak nanti dapat tengah lepas pangkal, dapat pangkal lepas ujung. Itulah baru dibilangnya, ternyata aku Tuhan ya. Aku engkau, kita engkau. Maksudnya kita ini tak ada. Hakikat yang ada itu hanya Allah Ta'ala. Karena itu apa mau dilantamkan? Dulu bisalah sepele kali orang sama awak. Sekarang tengok, rumah kami dah tingkat, mobil ada apa? Ngeri awak kayak gitu kan. Padahal sesungguhnya nahnu anta. Kami tak ada. Yang ada itu sejatinya adalah engkau. Sabtu orang yang sombong itu rusak kali tauhidnya. Sangat rusak. Dan itu dosa besar. Karena dia menganggap diri dia ada. Padahal adanya itu diadakan. Diadakan pun sementara. Kalau sudah sampai masanya habis. Jadi kalau orang sombong itu tauhidnya rusak, tak ada lain. Makanya para ulama mustahil sombong. Sangat mustahil. Mengapa? Sebab nahnu anta. Kami engkau. Bukan kami sama dengan engkau, bukan. Kami ini tak ada. Yang ada adalah engkau. Kan? Engkau adalah dia. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa itu? Huwa. Dia. Nanti satu ayat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Engkau pula lagi. Di sini dia. Di Al-Ikhlas dia. Di satu ayat engkau. Maka anta huwa. Engkau adalah dia. Dah. Apa lagi? Dinamakan apa lagi ma'ani? Martabat apa nih? Wal kullu fi huwiyyihi. Itu bukan baya. Wal kullu fi huwiyyihi. Artinya semuanya itu padanya itu jua. Semuanya dia juga.
balik-balik dari Allah kepada Allah. Ayat Quran tu surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu, tengok, inna lillahi, itu titik mula, wa inna ilaihi, itu titik akhir, mula akhir, raji'un, balik-balik kepada Allah. Jadi dari Allah kepada Allah. Itul wal kullu fi huwihi, semuanya itu padanya Allah itu ia jua. Semua Allah. Semua Allah. Kalau semua Allah beginilah sampai level tauhid kita, insya-Allah senanglah. Apalagi yang mau nanti awak cakap gini takut terlanjur kan. Apalagi yang mau digelisahkan. Semua Allah. Tapi bukan dicakapkan, karena kalau dicakapkan sedap tuh. Allah ni semua. Apa lagi yang awak pikirkan? Bertiga kita situ. Pesan kopi 2 gelas. Macam mana muka dia? Yang bilang Allah ni semua. Macam mana muka dia? Pas pulang, tadi kita bertiga naik mobil. Satu mobil kawan kita bertiga. Pas pulang kita berdua aja. Dia kita tinggalkan. Macam mana? Terusnya kopi kita tadi yang 3 gelas dengan kuih 5 potong, dia kita minta bayar. Macam mana? Hati-hati tu. Saya ingatkan betul. Jangan mudah-mudah cakap. Kalau saya pribadi, terang. Lebih suka saya masuk surga tidak usah pakai ibadah. Udah jelas tu. Karena model awak ni lebih suka tidur daripada yang subuh kan. Lebih suka tak puasa daripada puasa. Udah jelas tu. Saya tak tahu kita. Kalau aku rasa bagusan duduk-duduk dapat uang masuk surga dah. Hati-hati mulut kita mengatakan kita ni hamba Allah. Hati-hati. Betulkah kita sudah jadi hamba Allah atau masih hamba nafsu gitu? Makanya, tapi awak bilang gini, nanti bilang orang awak sok buruk sangka. Tidak, saya sekarang sedang mengajak kita. Karena gini, si A berbuat dosa. Tapi enggak dicakapkannya awak ni ingin kali masuk surga. Enggak ada. Si B berbuat dosa, tapi dicakapkannya ingin kali awak masuk surga ni. Kira-kira, ni tak pakai agama, pakai fikiran kita. Si A atau si B yang pertanggungjawabannya lebih berat di akhirat? Si A atau si B? Si B. Karena dicakapkan. Itu berat. Mana yang usah cakap? Buat aja apa yang bisa kita buat. Orang suka bilang cinta Rasul. Ya, siapa yang tak cinta Rasulullah Muhammad SAW? Hati-hati mencakapkannya. Kau cinta Rasul, tapi makan kau masih 3 piring juga sekali makan. Itu macam mana jalan ceritanya? Malam tidur. Pas final bangun. Rasul sembahyang sampai merah-merah tumitnya. Tak mungkin kita tak cinta Rasul. Tapi hati-hati mencakapkan itu. Tapi waktu awak bilang gini, dianggap orang awak sok atau asyik salah aja. Bukan, sebenarnya saya sedang mengajak kita meringankan urusan di akhirat. Saya bukan apa ya. Sedekah nih dah jadi apa saya nih? Dah jadi habit. Kalau enggak sedekah rasanya macam apa? Hati-hati. Kalau betul begitulah kau bersedekah, kau pasti tak punya handphone. Pasti tak punya. Sekarang kita mau perang nih, ada kepentingan agama. Apa donasi kau, Umar? Ya Rasulullah, separuh hartaku untuk agama ini. Umar ada keinginan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq masyhur dalam masalah sedekah. Belakangan Abu Bakar datang.
Kita mau agama nih, perlu agama, gitu lah, ringkas dia lah cerita hadis yang panjang tuh. Kau apa sumbangan kau bakar? Rasulullah, Abu Bakar kata, seluruh hartaku kuberikan ya Rasulullah kepadamu. Ya, masih ada lagi yang tinggal di rumah? Ada. Apa yang tinggal? Allah dan Rasulnya. Setelah itulah keluar cakap Umar, kira-kira kalau dalam bahasa kita, memang Abu Bakar nggak bisa didep kalau masalah sedekah. Kira-kira begitu. Lah kita cuman kita masih ada lagi uang 2.000 pakai isolatif masuk tabung. Hati-hati. Hati-hati sekali. Saya pelit, tapi tak saya cakapkan saya rajin sedekah. Si Pulan pelit, tapi dia cakapkan kalau masa sedekah nih ada apa untuk agama. Padahal tidak. Mana yang lebih berat pertanggungjawaban di akhirat. Jadi yang menyampaikan ini sebetulnya membantu kita memudahkan proses verbal di akhirat, sehingga BAP itu tidak revisi. Cukup nanti dihadirkan saksi ahli yang meringankan. Karena dibuka oleh malaikat, catatan itu banyak sholawat, jadi senang. Tapi orang begini orang marah. Jangan cakapkan, berat urusannya. Bukan tak boleh. Tetapi kalau begitu macam mana? Saya kalau udah cerita ngaji, mana ngaji saya datang. Akhirat nih, agama Allah nih, mana bisa. Tapi tak datang. Tengok. Bagusan kita serakah, tapi nggak usah dibilang qanaah. Jadi pas tengok makanan, embat aja dah. Aku nggak ada bilang aku qanaah kok. Embat aja dah terus itu. Itu ringan prosesnya di akhirat berbanding makan-makan yang belum tentu halalnya apa awak. Yang di rumah itu aja lah. Awak ajak ke kedai lebih mahal pula dia lagi dari awak. Berhati-hati. Itunya maksud saya. Jadi wal kullu fi huwi, artinya semuanya itu padanya itu ia juga. Semua Allah Ta'ala. Ini tataran rasional dulu, tataran kaji, tataran keyakinan, tataran praktek, kitalah riyadhah. Sanggupkah kita meyakini semua itu adalah Allah? Sanggup tidak kita meyakini semuanya itu Allah? Ini tataran pelajaran dulu, tataran rasional, tataran pelajaran. Nanti keyakinannya, prakteknya sanggup nggak kita? Hati-hati, ya. Yakni pada ta'alluq, apa ta'alluq? Tugas. Suluhi. Artinya ta'alluq yang patut pada kudrat dan iradat. Kudrat iradat ada banyak macam tugasnya, di antaranya adalah suluhi. Suluhi artinya patut. Salah tu tulisannya. Suluhi. Pakai waw bukan alif. Tapi kalau ini pun pakai alif maksudnya solahiyun. Yang bangsa suluhi. Itu dia. Ya, bisa juga. Gini. Pada diri Allah ada sifat kudrat, ada sifat iradat. Pada diri Allah ada sifat kudrat, ada sifat iradat. Saya hanya menjelaskan suluhi ini saja dulu. Saat nanti ada lagi namanya tanjizi, itu tak saya jelaskan. Patutlah kudrat, begini dulu. Patut iradat Allah menghendaki sesuatu. Patut tidak? Patut tidak iradat Allah menghendaki sesuatu? Maka keluarlah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya apa yang Allah kehendaki
Jadi pada diri Allah patut Allah menghendaki apa saja. Seterusnya, apa yang Allah kehendaki itu patut tidak kudrat Allah padanya. Ini kita udah ngaji kemarin nih. Ada kudrat, ada ilmu, ada kudrat, ada ilmu. Ini 3 serangkai dalam menciptakan sesuatu. Allah tahu malam ini hujan. Allah kehendaki hujan. Maka sanggup enggak Allah menjadikan hujan? Sanggup. Jadi 3 serangkai. Sebelum kenyataan ini terjadi, istilahnya ginilah. Kita buat rencana begini. Sebelum kita melaksanakan rencana itu namanya suluhi. Setelah kita laksanakan, itu namanya realisasi. Realisasi saya tak sebutkan apa istilahnya, tak penting, karena saya mau pada suluhi. Jadi, apa yang kita rencanakan, kalau orang sekarang sebut blueprint paham? Itulah suluhi. Draft. Tapi kalau draft masih bisa direvisi. Sedangkan pada Allah tak layak disebut draft. Karena semua yang Allah inginkan sanggup Allah buatkan. Dan itu semua ada dalam ilmu Allah. Semua yang Allah inginkan Allah sanggup buatnya. Dan itu ada dalam ilmu Allah. Itu disebut namanya suluhi. Jadi, ini hati-hati loh. Hati-hati sekali. Semua yang telah, sedang, dan akan terjadi, ini ada blueprint. Blueprint itulah disebut suluhi. Jadi nggak ada ini di luar kuasa Allah. Makanya dalam bahasa seluruh mungkin pernah saya sampaikan sama kita, agak-agaknya macam silap Allah jadikan alam nih. Apa bukti? Yang gemuk maunya kurus. Kenyataan dulu. Yang gemuk maunya kurus. Yang kurus maunya gemuk. Yang kurus maunya gemuk. Yang gemuk maunya kurus. Yang jelek maunya cantik, garis miring ganteng. Yang ganteng nyesal pula dia. Tahu gini mending jelek aja, Wak. Jadi macam silap Tuhan menurut kita. Tak kita syukuri apa yang sedang terjadi pada kita. Macam silap Tuhan. Ini satu hal yang mustahil. Jadi bila kurus, usah mau gemuk. Yang penting sehat. Bukan saya kata salah. Lucu-lucu kita ini. Itu fakta ya. Saya fakta dulu, nanti kita hubungkan balik dengan ini. Dia dulu badan dia kurus. Pengen gemuk. Udah gemuk. Tahu awak kayak gini, naklah kurus jam dulu. Ikut pula program diet. Jadi saya lah menyampaikan, macam salah Tuhan. Macam salah. Saya sebenarnya sedang mengajak kita mensyukuri. Itu yang saya ajak, mensyukuri. Dulu heboh kali kalaulah rumah awak dekat tempat kerja kan sedap. Kerjanya di Belawan, dapat rumah sana, ngeluh. Si banjir aja. Sekarang ni banyak pula jihad sana. Nyesal awak. Dulu kau yang kata begini, sekarang Allah sudah kabulkan. Kalau boleh ya Allah, janganlah awak tinggal sini lagi. Tak apalah, rumah jauh dari tempat kerja. Alhamdulillah, ada tanah murah, jauhlah sikit dari tempat kerja dia. Biasa awak bangun agak lambat, bisa ni dah tak bisa lagi. Salah lagi Tuhan. Salah lagi Tuhan. Maunya kalau bisa ni, kesudahan kata saya, engkaulah jadi Tuhan. Kau atur
semua nih dah. Bisa. Ya, tapi kan berencana boleh. Kita bukan cerita rencana. Kemampuan kita bersikap atas apa yang sedang terjadi. Itunya maksud saya. Mampu kita bersikap atas apa yang sedang terjadi. Saya kalau ramai yang ngaji nih semangat kali saya. Tapi kalau sedikit yang ngaji tak semangat saya. Salah nih. Salah. Sikit banyak yang ngaji, saya dapat pahala tidak? Kan urusan kita pahala, bukan berapa banyak yang ngaji. Jadi macam silap Tuhan. Ngapalah hari terang kayak gini sikit yang ngaji, maunya banyak lah yang ngaji nih. Macam silap Tuhan kita buat. Padahal semua itu sudah suluh itu patut. Sudah patut dalam kudrat, iradat dan ilmu Allah. Tak ada yang silap situ. Kan? Tak ada yang silap. Yang penting bagaimana kita bersikap. Bila takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Udah terima risiko pasang semangat. Tak mau sini, udah jual rumah, pindah. Bukan gitu, kalau pindah awak mana? Udah jangan ngeluh. Nikmati pasangnya. Suluhi, saya mendekatkan konsep suluhi. Nah, ada lagi satu istilahnya saya tak jelaskan ya. Nah, jadi yakni pada ta'alluq tugas salahiyun atau suluhi, artinya ta'alluq tugas yang patut pada kudrat dan iradat, dan ta'alluq qadim pada ilmu Allah Ta'ala. Ada semuanya, sudah ada blueprintnya, sudah ada semua. Macam kita kalau cara Indonesia dulu lah, bukan cara sekarang. Sebelum ada reformasi ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, itulah rencana 5 tahun. Itu GBHN-nya itulah kudrat, iradat, ilmu yang suluhi. Tapi istilah suluhi itu hanya pada dua saja, pada kudrat dan iradat. Ilmu tidak pakai istilah suluhi, karena apapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada iradat Allah, pada kudrat Allah di azali, secara azali. Azali ini apa nih? Tak bersejak. Pada diri Allah semua ini sudah selesai. Kan bisa berubah takdir kalau pakai doa. Ada hadis Rasulullah itu, doa mengubah takdir. Macam mana penjelasan? Berarti adalah yang mengintervensi kudrat iradat Allah, yaitu doa kita. Kalau begitu Allah bebas atau terpaksa? Terpaksa, mustahil. Kalau gitu macam mana cara memahaminya? Gini, hadis itu banyak cara memahaminya. Satu, tak semua yang terjadi pada si fulan dikasih tahu Allah kepada malaikat untuk tertulis di Lauh Mahfuz. Misal, jam 10 dia berangkat, jam 12 dia terlambat menghadiri acara itu, tak apalah. Jam 11 dia berdoa. Jam 10 dia berangkat, jam 12 dia terlambat. Inilah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Yang jam 11 dia berdoa supaya jam 12 tak terlambat, tak ada situ. Itu yang ada pada diri Allah. Malaikat tak tahu. Menilai ini, maka yang jam 12 mestinya dia terlambat sebab doa jam 11 yang tak tertulis di Lauh Mahfuz tapi ada pada diri Allah, maka yang terlambat menjadi tepat. Sehingga disebut doa mengubah takdir. Sampai sini paham? Tak paham? Jam 10 dia berangkat. Terserah naik apa. Menuju satu acara yang di Lauh Mahfuz tertulis jam 12 terlambat. Paham? Sampai sini dulu.
Jam 11 dia berdoa kepada Allah. Karena macet nih. Doa dia di mobil tadi, di kendaraan dan di sepeda. Tak apalah pokoknya. Dia berdoa sama Allah agar tidak terlambat. Tak terlambat. Tetapi yang di jam 11 tak tertulis di Lauh Mahfuz. Kan paham? Itu hanya ada pada diri Allah. Ada pada ilmu Allah, ada pada kudrat Allah, ada pada iradah Allah, tapi tak tertulis di Lauh Mahfuz. Kesudahan jam 12 yang terlambat menjadi tidak terlambat. Ini satu pemahaman doa mengubah takdir. Jadi doa orang ini ada pada sisi Allah mengubah takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz. Sampai sini? Paham nih? Apa hal? Tapi ada ungkapan yang mengatakan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz pasti kejadian, apa yang tak tertulis tidak. Itu gimana? Tapi ada hadisnya tadi. Doa mengubah takdir. Kita mau memahami hadis doa mengubah takdir. Nah, takdir itu tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang tak Allah kasih tahu ke malaikat. Yaitu dia berdoa. Sehingga yang dilihat oleh malaikat di Lauh Mahfuz dia terlambat, ternyata tidak di sisi Allah. Satu pemahaman. Pemahaman kedua. Memanglah tertulis di Lauh Mahfuz jam 10 berangkat. Jam 12 terlambat. Jam 11 berdoa. Cocok kan tadi itu? Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz mesti terjadi. Inilah dia. Andainya tak ada doa ini, dia tetap terlambat. Tapi sebab ada doa, tak jadi terlambat. Kalau tadi doanya di sisi Allah. Kalau ini tidak, doanya langsung tertulis di Lauh Mahfuz. Jam 10 berangkat, jam 12 terlambat, jam 11 doa. Maka yang terlambat ini menjadi tidak terlambat. Artinya tidak terlambatnya pun sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Artinya doa pun sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Hah? Ya ini yang tertulis. Tadi tertulis. Karena itulah urusan kita adalah doa saja. Mudah-mudahan jadi tak terlambat. Karena adat-adatnya aku pasti terlambat. Bayangkan setengah jam lagi, tak mungkin. Padat kali ini. Tapi bisa tak terlambat. Sebab pengaruh doa. Jadi jangan dipahamkan doa itu semata-mata mengubah ketentuan Allah. Tidak, melainkan doa itu memang sudah ada dalam ketetapan Allah. Hanya dalam satu pemahaman doa itu tak Allah kabarkan kepada malaikat tertulis di Lauh Mahfuz. Satu pemahaman mengatakan doa itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Itulah pemahamannya doa mengubah takdir. Sebab kalau diyakini semata-mata doa mengubah takdir Allah Ta'ala, maknanya ada yang lebih kuasa dari Allah, yaitu kita. Boleh faham insyaAllah? Dah? Ya. Lepas ini kalau ada dialog kita. Nah, berikutnya maknawiyah. Adapun sifat maknawiyah itu dinamai martabat asma. Apa asma ini? Yaitu peraturan segala nama. Artinya Allah sudah mewujudkan dirinya dalam nama-nama yang disebut Asmaul Husna. Dan itu adalah ta'ayun sani pun namanya. Apa itu ta'ayun sani? Nyata yang kedua dalam bentuk nama. Maka nama ini adalah sakral. Jangan dimain-mainkan. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbik. Fasabbih bismi rabbik. Nah, usir. Nanti mau kencing tuh. Ke sana. Pergi dah. Tak pergi.
Nanti mau dikencing, serak-serak nanti. Sucikan nama Tuhan. Itu ya. Artinya nama Tuhan sakral. Jangan dipermain-mainkan. Nama Tuhan sakral, jangan dipermain-mainkan. Ya. Jangan diejek-ejek. Tapi kalau memang lidahnya begitu ada masalah. Ya Allah. Memang lidahnya begitu. Kita tidak, kita main-mainkan. Ya Allah, kata. Ini tak kalau dilapor ke mahkamah syariah, mungkinkah tidak dihukumkan murtad, tapi mesti tidak lepas dari hukum ta'zir. Kena suci, martabat asma, jangan disepelekan. Gak penting nama. Oh, penting kali. Penting kali. Ini namanya Allah Karim. Ini apa namanya ini? Jam. Inilah namanya kue lapis. Bukan jamnya. Dah, pas kue lapis pula, itu kita kata sepatu. Bukan kue lapis. Kacau tak? Kacau. Jadi jangan yang nggak penting nama. Salah. Penting nama. Karena kita bisa tahu sesuatu melalui nama. Makanya maknawiyah itu martabat asma. Nyata yang kedua. Dan maklum yang mufassal. Ini dia. Informasi yang terurai. Yang diketahui bercerai. Arti bercerai itu terurai. Itulah martabat wahidiyah namanya. Jadi Allah sudah tampil dalam nama-nama. Itu loh, bercerai artinya banyak. Setidaknya yang 99. Wal awal wal akhir wal awal Allahul malikul kusal muhaimin al-jabr al-khaliq bar usul ghafar wahhab razaq fatur alim qalbal basakhat rafil sampai 99. Itu sudah maklum mufassal, informasi yang sudah detil. Ya, maka disebut dia wahidiyah. Dan itu adalah hakikat insaniyah. Tuhan kok hakikat insan? Pun namanya. Artinya menghakikatkan tadi saya sudah sebut di atas, arti kenyataan segala nafas manusia, nama manusia. Apa maksudnya? Kita nih kalau ditengok lengkap dalam nama-nama Tuhan. Contoh Ghafur. Ghafur itu untuk Tuhan apa untuk kita itu? Itu nama Tuhan. Tapi untuk Tuhan apa untuk kita? Ghafur. Maha pengampun. Untuk Tuhan apa untuk kita? Untuk kita. Qahar, maha perkasa. Untuk Tuhan apa untuk kita? Untuk kita. Karena hanya yang maha perkasa yang mampu menciptakan. Maka disebutlah maknawiyah itu hakikat insaniyah. Kenyataan manusia. Bukan berarti Tuhan itu manusia, mustahil itu. Jadi kalau nanti perhatikanlah yang 99 nama Allah Ta'ala itu untuk kita semua itu. Rahman Rahim, Malik, Kudus. Apa Kudus? Suci. Suci untuk kita. Maka sejatinya penciptaan manusia berada dalam tataran suci. Ingat lagi hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua untuk kita. Dan tamayyuzu syai'in an ghairihi, membezakan suatu daripada lainnya. Iyalah dengan nama Allah itu berbedalah Allah dari lainnya. Dan maklum subuti, artinya yang diketahui tetapnya. Tetap Allah itu ada. Dan maklum ma'dum, artinya yang diketahui tidaknya. Apa maksudnya? Dengan maknanya diketahuilah Allah Ta'ala, yang lain tidak Allah Ta'ala. Contoh, kaunuhu qadiran, adalah Allah itu berkuasa. Maklum, tahu kita Allah berkuasa. Ma'dum, tiada selain Allah berkuasa. Oke. Dan a'yan sabitah. A'yan sabitah ini artinya segala yang nyata lagi tetap belum ada.
segala yang nyata lagi tetap belum ada. Apa maksudnya ni? Belum ada ciptaan. Yang ada hanya Allah. Dan ta'alluq ilmu dan iradat ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq ilmu dan iradat ta'alluq tanjizi qadim. Apa arti tanjizi? Tunai. Ta'alluq tugas, qadim azali. Ilmu dan iradat Allah tunai sudah. Apa? Allah tahu apa, mengapa, bagaimana ciptaan itu. Dan Allah mengkehendakinya. Itu namanya tunai. Jadi, iradat Allah selain suluhi qadim, juga namanya tanjizi qadim. Artinya dalam kehendak Allah semua sudah selesai. Tanjizi selesai. Karena itu hati-hati ketika kita terhadap sesuatu. Oleh kerana segala sesuatu itu sudah tunai di dalam kehendak Allah Ta'ala. Dan ta'alluq kudrat suluhi qadim tadi. Ya. Dan ta'alluq kudrat suluhi qadim kepada martabat ini. Gini. Kudrat iradat itu ta'alluqnya suluhi. Kudrat iradat ta'alluqnya suluhi. Ya. Arti suluhi itu pantas. Seterusnya, iradat Allah disebut tanjizi qadim. Ini saya anukan dulu. Kudrat iradat itu ta'alluqnya suluhi qadim. Arti suluhi qadim, pada diri Allah semuanya ini pantas. Sanggup Allah lakukan dan Allah ingin lakukan. Sekarang pada iradat. Iradat Allah itu tanjizi qadim. Artinya secara qadim semuanya sudah tuntas dalam kehendak Allah. Ini mau fahamkan betul-betul. Tak bisa ni kalau dia beginikan terus, nanti dia datang terus. Dah? Dalam blueprint kudrat iradat Allah selesai. Dalam blueprint. Kemudian iradat Allah selesai juga dalam blueprint. Karena yang dibuat di blueprint semuanya itu dikehendaki oleh Allah. Maka tak ada revisi di situ. Okey? Nanti biasa dia kencing mana-mana. Ini. Baik. Jadi maknawiyah adalah martabat wahidiyah. Maknawiyah adalah martabat wahidiyah. Maknawiyah adalah martabat asma. Martabat nama-nama. Sehingga dengan nama-nama Allah Ta'ala itu, taulah kita akan keistimewaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan datang salbiyah. Ini dah setengah 10 kurang dah salbiyah. 10 sikit lagi itu. Ya. Jadi sampai sini dulu. Nanti lepasnya dialog silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.